Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Richmond sebelumnya dikenal sebagai pendeta Kristen dengan sekitar 100.000 pengikut di Afrika Selatan. Namun 3 bulan lalu dia masuk Islam setelah suara ilahi berbicara dengannya dalam mimpi. Konversinya ke Islam juga diikuti sekitar 100.000 pengikutnya. Sekarang, mantan pendeta yang mengubah namanya menjadi Reverend Ibrahim Richmond itu berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji atas undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Kerajaan Arab Saudi. Pada Maret lalu dalam sebuah video yang viral di internet, Richmond dan ribuan pengikutnya terlihat mengucapkan kalimat syahadat. Pada hari Minggu lalu, Pusat Komunikasi Pemerintah Arab Saudi memposting video Richmond lainnya di Twitter, di mana dia berbagi pengalaman yang membuatnya menerima Islam. Dalam video itu dia berkata, "Saya adalah seorang imam selama 15 tahun dan saya adalah pemimpin jemaat di gereja yang memiliki 100.000 pengikut sampai saya melihat mimpi itu." Richmond melanjutkan, dia saat itu tidur di gereja dalam ruangan yang sangat kecil. Kemudian saya mendengar suara ilahi memberitahu saya, "Beritahu orang-orang Anda untuk memakai pakaian putih." Di hari-hari berikutnya, Richmond mengalami mimpi tersebut berulang kali. Setiap kali, suaranya itu semakin kuat, kenangnya. Selanjutnya, Richmond pergi ke gereja dan memberitahu ribuan pengikutnya tentang mimpi itu. 3 bulan lalu, saya mengucapkan syahadat di gereja yang sama dan mereka mendukung apa yang saya katakan dan mengulanginya. Belakangan saya melihat seorang saudara muslim mendatangi kami. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya selalu menunggunya. Saya bermimpi dia akan datang ke sini, katanya sambil menangis. Mengenai ibadah hajinya sekarang ini dia berkata, "Waktu pertama kali diajak haji, saya tidak yakin. Saya pikir saya tidak bisa pergi, tapi sekarang saya di sini, mengikuti langkah Nabi Muhammad dan jutaan umat saya akan mengikuti langkah ini untuk melihat cahaya." Ibrahim Richmond menjadi bagian dari jamaah haji yang tiba di Mekah sebagai tamu program haji Raja Salman. Dia menambahkan bahwa Allah memudahkan baginya dalam perjalanan suci haji. "Saya sangat senang dan beruntung diberi kesempatan ini," katanya. Video lain yang dibagikan oleh akun Twitter Haramain menunjukkan dia tiba di Mekah dan melakukan ibadah haji pertama. Lebih dari 1,8 juta jamaah, termasuk 1.660.915 orang asing dan 184.130 domestik mendaki Bukit Arafah pada hari Selasa pada puncak ibadah haji. Mereka kemudian kembali ke Muzdalifah, setengah jalan antara Arafah dan Mina, di mana mereka akan mengambil bagian dalam ritual merajam setan secara simbolis di Jamrat Al-Aqabah yang dikenal sebagai ritual lempar jumroh dan bermalam. Semua jamaah lantas kembali ke Mina, di mana mereka mengorbankan hewan untuk menandai awal dari 4 hari Idul Adha pada hari Rabu. Kisah pendeta Afrika di atas mengingatkan kita akan sesosok pemimpin Afrika legendaris yang sangat dihormati oleh orang Islam. Dialah satu-satunya raja di Afrika yang mendapatkan penghargaan agung, yaitu saat Nabi Muhammad mensolatkan secara gaib pasca kematiannya. Raja Habasyah Afrika menerima utusan Nabi Muhammad yang bernama Amir bin Umayyah Ad-Damri di istananya. Utusan itu menyampaikan surat Nabi kepada Najasyi As-Sama bin Abjar. Habasyah atau Abyssinia berada di Afrika Timur. Peristiwa ini sekitar tahun 627 Masehi. Hubungan dengan Habasyah sangat baik karena raja negeri ini sudah menerima sebanyak ratusan muhajirin yang mengungsi ke negerinya sejak periode Mekah. Surat Nabi kepada Najasyi berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku memuji Tuhan Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik dan menjaga kehormatan diri, lalu dia mengandung Isa dari rohnya, dan tiupannya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan senantiasa menaatinya.
Aku menyeru kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya. Dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Selain mengantarkan surat, Amir bin Umayyah Ad-Damri juga menyampaikan dua pesan Nabi. Pertama, diminta mewakili Nabi melamarkan janda Ummu Habibah dan menikahkan untuk menjadi istri Nabi. Kedua, membicarakan pemulangan Muhajirin ke Madinah. Najasyi sudah condong kepada Islam sejak menerima para Muhajirin kaum muslim ke negerinya. Karena itu, seruan dakwah Nabi Muhammad itu bisa diterimanya meskipun secara diam-diam, mengingat dia raja dari negeri berpenduduk Kristen. Saat pertama kali menerima Muhajirin di depan para pendeta Kristen, pembesar istana, dan para Muhajirin, dia mengatakan ajaran Islam dan Kristen perbedaannya hanya sebatas garis tipis. Dia juga mempercayai nubuah kedatangan Nabi baru seperti disebutkan kitab Injil. Dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham diceritakan, seusai perang Khandaq, Amr bin As dan teman-temannya pergi ke Habasyah menghadap Najasyi bersamaan kedatangan utusan Amir bin Umayyah Ad-Damri. Melihat Amir bin Umayyah ada di istana ini, Amr bin As meminta kepada Najasyi agar utusan Nabi itu diserahkan kepadanya untuk dibunuh sebagai balas dendam. Mendengar permintaan itu, Najasyi marah dan memukul wajah Amr hingga hidungnya berdarah. Dari dialog itu akhirnya Amr bin As menerima Islam secara diam-diam dan merahasiakan keislamannya kepada teman-temannya. Baru setelah pulang dia mendatangi Nabi ke Madinah untuk bersyahadat menjelang Futuh Makkah. Membalas surat Nabi. Najasyi membalas surat Rasulullah menyetujui bahwa Nabi Isa memang benar seorang utusan Allah yang lahir dari Maryam yang suci. Dia juga mengatakan mempercayai Islam dan kenabian Muhammad. Najasyi memenuhi permintaan Nabi untuk melamarkan Ummu Habibah dan menikahkannya dengan Nabi dari jarak jauh. Dia juga menyanggupi pemulangan Muhajirin dengan menyediakan 2 perahu. Keislaman Najasyi dan mengistimewakan Muhajirin akhirnya ketahuan musuh politiknya. Sekelompok oposisi mengadakan demonstrasi dan pertentangan kepadanya, hingga terjadi perang dengan pemberontak yang menuntut Najasyi turun tahta karena menjadi Islam. Najasyi bisa menyingkirkan para pemberontak dan memerintah tanpa musuh. Beberapa tahun kemudian, Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun 630 Masehi. Dia dimakamkan di desa An-Najasyi, kota Makalele, ibu kota provinsi Tigray di sebelah utara Ethiopia. Rasulullah bersedih atas kematiannya. Nabi bersama umat Islam di Madinah mengadakan sholat ghaib. Kepada Najasyi penggantinya, Rasulullah juga mengirimi surat dakwah. Tetapi tidak ada kabar dan catatan sejarah kelanjutan hubungan bilateral Habasyah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.